Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya Frater Beni, calon imam dari Keuskupan Sintang. Pada hari ini kita bersama akan merenungkan Injil Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di Injil pada hari ini, ya saya sendiri terkesan di bagian akhir ya, ketika dikatakan bahwa bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam. Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Nah, pada permenungan hari ini, saya hendak mengajak kita semua untuk melihat Injil pada hari ini dalam kerangka Tuhan sedang membina umatnya. Tuhan sedang membina umatnya, sedang mengarahkan umatnya menuju keselamatan. Ya, para saudara yang terkasih, kita sendiri tahu bahwa Tuhan Allah kita itu punya banyak cara untuk membina umatnya. Apabila kita membaca dalam kitab suci di Perjanjian Lama misalnya, Ia mengutus para nabinya dengan kecaman, dengan teguran dan sebagainya, cara Tuhan membentuk umatnya. Lalu juga di Perjanjian Baru, cara Tuhan itu memuncak pada dirinya sendiri. Ia mewahyukan dirinya, Ia menjadi manusia, berinkarnasi dan tinggal di antara kita. Nah, pada Injil pada hari ini kita mendengarkan Tuhan membina umatnya dengan cara menegur. Ya, terkadang Tuhan juga membina umatnya itu berdasarkan latar belakang dari umatnya. Misalnya pada hari ini ya, orang Farisi itu agak sedikit keras kepala gitu ya. Mereka bertegar hati sehingga ditegurnya pun dengan cara yang keras. Tapi ya pada intinya Tuhan itu punya banyak cara untuk bisa menegur umatnya. Nah, kita sebagai umat Allah juga dituntut untuk bisa peka, untuk bisa punya hati yang terbuka, untuk bisa sadar akan apa yang menjadi ajakan Tuhan, apa yang menjadi ajaran Tuhan lewat fenomena di sekitar kita, lewat orang-orang di sekitar kita, lewat contoh-contoh, lewat teladan-teladan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, berkaitan dengan Injil pada hari ini, saya hendak merenungkan atau mengajak kita merenungkan dua hal. Yang pertama itu soal Tuhan mengarahkan kita, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk apa hidup ini kita jalani, atau apa tujuan hidup kita. Tujuan dari hidup kita jika berdasar pada Injil hari ini adalah persembahan diri. Mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk sesama dan juga untuk kemuliaan nama Allah. Sehingga apa yang menjadi tuntutan adalah kita menjadi bersih luar dalam. Nah, itu menjadi hal yang kedua. Hal yang kedua adalah kemunafikan tidak mendapat tempat di hati Allah. Maka para saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi ajakan bagi kita lewat Injil pada hari ini adalah hiduplah jujur di hadapan Allah. Dengan hidup jujur di hadapan Allah, maka kita pun akan terhindar dari kemunafikan. Kita pun akan sadar siapa diri kita, siapa identitas kita. Kita merupakan anak Allah, kita adalah putra-putri Allah, maka hiduplah menurut
apa yang diajarkan Tuhan lewat sabdanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.